Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Novanto juga diwajibkan membayar uang denda sebesar 500 juta rupiah dan mengembalikan uang negara 7.300 juta US dollar. Sidang lanjutan kasus mega korupsi KTP elektronik menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Setnov dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum melakukan tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK sebelumnya, yakni 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, Setnov juga diwajibkan membayar uang denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara, serta mengembalikan uang negara sebesar 7.300 juta dolar Amerika Serikat, dikurangi 5 miliar rupiah yang telah diserahkan kepada KPK. Dalam menyusun terdakwa Setia Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Meski merasa adanya ketidakadilan dan keberatan dengan vonis tersebut, pihak terdakwa Setia Novanto meminta waktu untuk mempertimbangkan pengajuan banding. Namun saya tetap menghormati, menghargai, dan saya lagi minta waktu untuk pelajari dan konsultasi dengan keluarga dan juga pengacara. Jaksa Penuntut Umum memberikan waktu maksimal 7 hari untuk melakukan upaya hukum. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada upaya hukum, kedua pihak dianggap telah menerima putusan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik kelas B2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Selvi Budi Helpi Astuti MSI dengan studi kasus korupsi EKTP yang dilakukan oleh Setia Novanto. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Fitriatul Hasanah dengan NIM 200910201120. Kedua, Marsyanda Okta dengan NIM 200910201078. Dan yang ketiga, Heni Adiba dengan NIM 200910201073. Selanjutnya, pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Di Indonesia, korupsi menjadi salah satu permasalahan terbesar selain kemiskinan dan kesehatan. Korupsi seolah menjadi budaya dalam struktur pemerintahan dan lingkup politik. Salah satu tindakan korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang dilakukan oleh pejabat negara adalah kasus pengadaan EKTP yang didalangi oleh Setia Novanto. Pemerintah telah menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka karena memiliki peran penting sebagai penentu untuk menguntungkan dirinya sendiri dan beberapa pejabat lain dengan merugikan keuangan negara yang berasal dari APBN yang sudah ditetapkan untuk mendanai proyek pengadaan EKTP sebesar 2,3 triliun rupiah dari total anggaran 5,9 triliun rupiah. Hakim meyakini bahwa Setia Novanto melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berhubungan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setia Novanto dihukum selama 15 tahun penjara dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Vonis hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK. Jaksa sebelumnya menuntut Setia Novanto dijatuhi hukuman 16 tahun penjara ditambah denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Menurut hakim, hal yang memberatkan hukuman adalah Setia Novanto melakukan tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah, yaitu memberantas korupsi. Sedang hal yang meringankan hukuman menurut hakim, Setia Novanto bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Setia Novanto belum pernah mendapat hukuman. Berdasarkan sudut pandang etika dan moral, dampak dan akibat yang ditimbulkan dari tindak korupsi juga telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, karena dapat merugikan dan menghambat jalannya sirkulasi perekonomian dan pembangunan nasional di suatu negara secara keseluruhan. Selain itu, berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya, kasus korupsi seperti yang dilakukan Setia Novanto juga mencederai kaidah profesi dan kode etik sebagai seorang pejabat negara dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto. Pertama yaitu kurang baiknya organisasi dan manajemen, di mana di dalam hal ini terlihat dari tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam instansi pemerintah yang kurang memadai. Kedua yaitu kurangnya pengawasan internal. Dalam kasus korupsi EKTP ini, pengawasan internal jauh dari kata maksimal. Hal ini dapat terlihat dari rumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa tidak ada satupun pilah di Komisi Hukum DPR RI yang menghalangi terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus EKTP ini. Ketiga yaitu tidak memiliki standar tindakan yang baik oleh pemimpin. Di dalam kasus ini, Setia Novanto sebagai seorang pimpinan tidak memiliki standar tindakan yang baik sebagai contoh bagi para anggota DPR dengan dilakukannya korupsi dana EKTP. Hal ini juga menunjukkan tidak adanya kepedulian dari oknum-oknum pelaku korupsi EKTP terhadap kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia dan menghambat terciptanya e-government yang lebih baik. Keempat yaitu kultur organisasi. Di dalam kasus ini, kultur organisasi juga menjadi salah satu penyebab dari adanya tindakan korupsi. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, masih banyak pegawai negeri sipil, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI yang belum mengetahui dan juga memahami tentang Religious Akuntabilitas Profesional Integritas atau RAPI, sehingga hal ini menandakan bahwa budaya organisasi di badan DPR belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, sistem pengendalian manajemen. Di dalam implementasi sistem pengendalian manajemen, masih terdapat banyak kendala dalam meningkatkan level pengendalian intern. Kendala ini merupakan tanggung jawab Inspektorat Utama DPR RI untuk menargetkan kegiatan dengan berpedoman standar operating procedure secara formal. Selanjutnya yaitu akibat dari korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto. Kasus tindakan korupsi EKTP yang dilakukan oleh Setia Novanto mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara, yaitu senilai 2,3 triliun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan sosial. Karena dana pemerintah tersebut yang seharusnya untuk rakyat justru dikorupsi oleh para pejabat serta orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, korupsi EKTP juga dianggap mencederai demokrasi. Hal ini dikarenakan absennya EKTP akan membuat warga negara kesulitan dalam menggunakan hak pilihannya dalam pemilu. Karena terdapat 3 aturan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan EKTP sebagai syarat. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Jadi tindakan korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto tentunya akan mengurangi kepercayaan publik, merusak sistem transparansi, serta menghilangkan rasa tanggung jawab. Maka, jika para pihak yang berwenang melakukan korupsi, dapat dikatakan bahwa mereka sebenarnya tidak memahami dan menerapkan dasar-dasar moralitas dan etika dengan baik, sehingga tidak dapat berpegang pada prinsip yang ada dalam menjalankan wewenangnya. Pada dasarnya, etika atau nilai normatif memiliki fungsi sebagai teori yang mempelajari tentang perbuatan baik dan buruk. Adapun pada bidang filsafat, teori etika memiliki keterkaitan dengan moralitas. Maka dalam hal ini, tindakan baik dan buruk tersebut mengacu pada sesuatu yang benar dan salah. Seseorang dikatakan melakukan tindakan buruk jika tindakannya salah atau tidak sesuai dengan norma serta peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini kasus tindak pidana korupsi itu
bukanlah hal yang dapat dibenarkan gitu. Korupsi kan merupakan tindakan yang merugikan negara karena para koruptor melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, yaitu menyalahgunakan wewenangnya dengan mengambil uang negara. Nah, dalam hal ini sudah jelas bahwa korupsi tidak sesuai dengan moral karena seseorang yang melakukan korupsi turut serta mengambil hak orang lain. Nah, dalam hal ini udah jelas bahwa korupsi tidak sesuai dengan moral, filsafat normatif, dan etika karena orang tersebut menyalahgunakan wewenangnya seperti itu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.